Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, berbagi cara perawatan, cara membersihkan jaring-jaring pada bonsai kelapa. Dan kali ini saya praktekkan langsung ke kembar 2 ya, bukan saya maksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Dan saya bersihkan mulai dari sini. Bersihkannya tidak perlu harus terlalu ekstrim ya, yang penting dia bersih, rapi, itu sudah cukup untuk bonsai kelapa kembar. Tidak harus terlalu kerdil ya. Kalau untuk kembar 2, kalau terlalu kerdil juga tidak bagus kelihatannya, karena untuk kembar 2 sendiri kalau kerdil dia terlihat terlalu rimbun daunnya. Nah, kalau terlalu rimbun dan rapat jadi kurang menarik juga, mungkin seperti itu. Jadi untuk kembar 2 jangan terlalu ekstrim untuk sayatnya, untuk bersihin jaring-jaringnya sedang-sedang saja, biar daunnya tidak terlalu tinggi, jangan terlalu kerdil, jadi sedang-sedang saja. Fungsinya membersihkan jaring-jaring pada bonsai kelapa ini, yang pertama itu biar pelepah itu tidak menjulang tinggi, karena kalau dia ada jaring-jaringnya, pelepah itu tidak mau mekar, jadi dia harus tinggi terus. Jadi kita bersihin biar pelepah itu sedikit lebar atau mekar, makanya kita harus sayat. Nah, ini pun jangan terlalu ke bawah ya. Seperti ini, jangan terlalu sampai ke sini, sayatnya cukup segini aja nih, segini saja, karena kalau terlalu ke bawah nanti dia bisa lemah. Karena ini bagian mudah, kita bersihin sedikit saja. Bagian sini harus hati-hati ya, jangan sampai terkena ke bagian pucuk. Nah, seperti itu aja, sudah cukup kita bersihinnya. Untuk kembar memang perawatannya mungkin dilihat agak lebih sulit sih, tapi sebenarnya bonsai kelapa itu mau kembar, mau cabang, mau tunggal itu sama saja, perawatannya seperti itu, tetap sama. Yang penting dia disayat, terus dia dikasih makan atau dikasih media ya. Medianya itu terserah kita, mau media air, mau media tanam, itu kita yang ngatur. Media air akarnya bagus, panjang, karena di air akar emang bagus. Terus kalau untuk kesuburan mungkin kita harus media tanah biar daunnya tetap subur. Terus nutrisi tanah juga harus kita jaga, kita perhatikan, jangan sampai media tanah itu selama bertahun-tahun tidak diganti. Kalau bisa seperti video saya sebelumnya, media tanah itu diperiksa mungkin sekitar 6 bulan atau beberapa lah, kita yang mengatur, kita yang tahu kondisi tanah tersebut, dan kita juga yang melihat kondisi bonsai kelapa itu. Jadi kita yang ngatur kapan kita harus mengganti media pada bonsai kelapa kita. Nah, baru segitu saja sudah terlihat bersih kan. Ini kita bersihin juga, tapi kita agak harus hati-hati karena pucuknya ada.
jangan sampai tembus ke bagian pucuk, nanti rusak dia ya. Dia harus pelan-pelan. Di bonsai kelapa sendiri emang termasuk dibilang seni yang unik, tapi biarpun dia unik, sebetulnya dia bisa dibilang seni yang tidak perlu banyak modal. Kenapa saya bilang tidak perlu banyak modal? Karena Indonesia sendiri bisa disebut sebagai negeri hamparan kelapa. Jadi di Indonesia itu sangat mudah untuk bahan kelapa ya. Kalau disebut bahannya banyak bahan kelapa, jadi tidak perlu mahal-mahal kita untuk membeli bahannya. Tapi biarpun bahannya murah, bonsai kelapa juga tidak murahan ya. Jadi kita sebut murah tapi tidak murahan. Segini sudah terlihat bersih, terlihat rapi dia. Nah itu dia, sudah saya bersihin, sudah saya sayat, begitu saja sudah terlihat rapi kan. Nah ini dia, saya ambil air terus pakai spons, saya bersihin yang kotor ini. Terus fungsinya apa? Nah, fungsi kalau dia apalagi ini bekas tanah, itu kadang hama mudah lengket ya di bagian daun. Nah, itu yang menyebabkan daun itu rusak. Jadi kita juga harus sering-sering periksa daun bonsai kelapa kita, apalagi di bagian bawahnya kita harus periksa apa yang menempel di situ. Jangan sampai ada hama yang menempel di daun bonsai kelapa kita. Kalau kita melihat ada hama pada daun bonsai kelapa kita, cepat-cepat kita buang hamanya, kita bersihin. Jangan sampai hama itu bersarang di daun bonsai kelapa kita. Kalau sampai dia bersarang, nah ada kemungkinan nanti semua pelepah-pelepahnya disarangi oleh hama. Jadi lebih bagus kita sering-sering perhatikan bonsai kelapa kita lihat ada apa tidak hamanya di situ. Kalau ada hama, cepat-cepat bersihin biar hama tidak bersarang. Hama paling suka ya di bagian bawah yang seperti ini, yang di bawah seperti ini kan dia tidak terlihat ini. Kalau dari atas pasti kita lihat mulus saja, tapi kita harus perhatikan di bawah bagian sini, itu sering hama nempel ya. Jadi untuk kawan-kawan yang hobi bonsai kelapa, sering-sering periksa bonsai kelapanya. Dan pastinya bonsai kelapa itu bisa kita bilang 2 hari atau 3 hari kita pasti menyentuhnya, karena kita untuk melakukan sayat itu kan kita pasti megang bonsai kelapa. Nah di saat itulah kita periksa bonsai kelapa kita. Jangan sampai ada hama yang menempel pada daun bonsai kelapa kita. Efeknya untuk hama, daunnya yang rusak, dan kalau sampai dia masuk ke bagian pucuk, hamanya itu bisa menyebabkan bonsai kelapa kita bisa mati. Karena kalau sudah hama menyerang ke pucuk, sedangkan pucuk itu daun muda pada bonsai kelapa, daun muda itu lembut ya. Sekian, terima kasih dari saya. Untuk yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Saya tidak bermaksud menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.